Bapak Ibu jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali mengkaji kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani ini. Kitab yang berisi nasihat-nasihat sebagai bekal bagi kita untuk menghadapi yaumul akhir, hari akhir ini. Pada pertemuan sebelumnya, bab 2 makalah yang ke-17 sudah kita bahas. Maka malam hari ini kita masuk kepada pembahasan makalah atau pembicaraan yang ke-18 dari bab 2 kitab ini. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi fid dharaini amin. Wal maqalatu tsaminata asyarata qila man taraqad dunuba raqqa qalbuhu ay halakun syadid raqqa qalbuhu fayaqbalun nasihata wa yakhsha'u laha. Dikatakan para ulama, dikatakan orang, maksudnya di sini bukan perkataan-perkataan yang tidak ada sumbernya ya. Tentunya ini adalah perkataan-perkataan yang penuh hikmah. Man taraqad dunuba raqqa qalbah. Man taraqad dunuba, barang siapa yang meninggalkan dosa. Raqqa qalbuh ya, raqqa qalbuh, maka hatinya pun akan selamat. Maksudnya apa? Tanda-tandanya orang yang hatinya selamat, maksudnya adalah hatinya bersih, hatinya bening, hatinya jernih, tidak menyimpan dendam, permusuhan, sakit hati dengan orang lain, tidak menyimpan penyakit-penyakit batiniah, ya, tidak menyimpan penyakit-penyakit batiniah. Lalu tanda-tandanya apa? Fayaqbalun nasihata wa yakhsha'u laha. Orang yang hatinya jernih, hatinya bersih itu, dia mau menerima nasihat, mau menerima pelajaran-pelajaran dari orang lain, terutama dari para asatiz, daripada tuan-tuan guru. Hatinya menerima, tidak justru menolak, gitu kan? Tapi sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, kalau hatinya kotor, hatinya tidak jernih, nah, salah satu cirinya orang yang hatinya tidak bersih, di dalam dirinya itu biasanya ada rasa angkuh, ada rasa sombong. Ketika orang menasihati dia, misalnya meluruskan dia, misalnya Bapak Ibu sekalian, ada di antara kita mungkin yang rukuknya tidak benar, atau sujudnya tidak lurus, tidak sesuai dengan tuntunan. Ada anak muda yang sudah belajar ilmu fikih, sudah mendapatkan materi-materi pelajaran syariat, lalu dia tegur dengan bijaksana, berdua misalnya, Datuk, ya, atau Wak, tadi nampak ruku Wak itu kurang lurus lah tadi, ya kan? Kan orang, na'udzubillah, kadang-kadang di jamaah kita ini pun masih kita temukan kadang-kadang yang rukuknya pun belum beres, ya kan? Yang kadang-kadang ini tangannya ini bukan menggenggam lututnya, tapi turun ke bawah, memegang betisnya. Ada juga yang semacam itu kan. Nah, ada kadang-kadang ibu-ibu juga rukuknya itu
Iya kan? Rukuknya itu seperti rukuk laki-laki. Artinya ini dia kembangkan ini. Padahal sebenarnya kalau perempuan harus dia rapatkan ke arah dadanya, Bu ya. Begitu juga sujud. Ini kadang sujud mengembang seperti ini. Nah, nah ini kalau ada orang menasihati kita, Bapak Ibu sekalian, kita lihat dulu apakah yang dia sampaikan itu ada benarnya atau tidak. Ya kan? Jangan belum apa-apa sudah a priori. Belum apa-apa sudah nolak. Tahu nih, anak kemarin sore, bocah ingusan misalnya. Nah, tahu apa? Aku ini sudah berumur sekian tahun. Nah, bukan soal umur gitu kan. Nah, itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, orang yang hatinya itu tidak bersih, salah satu cirinya adalah tidak mau menerima nasihat orang lain. Ya, hati-hati. Kalau di antara kita ini, ya kan, tidak mau menerima nasihat orang lain, jangan-jangan dalam diri kita ini sudah bersarang penyakit yang disebut dengan penyakit kibria, penyakit sombong. Ini bahaya sekali ini. Penyakit sombong ini sungguh sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian. Ya. Sombong itu artinya apa? Sombong itu menganggap orang lain semuanya kecil. Dialah yang paling hebat perasaannya di dunia ini kan. Ya. Karena dia merasa umurnya sudah lebih tua, gelarnya doktor, sarjana, paling gagah pula. Nah, ini bahaya ini. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, iblis dulu terusir dari surga itu, salah satu faktor penyebab utamanya adalah karena sombong. Karena kata Allah, Allah memerintahkan supaya iblis sujud kepada Adam alaihissalam. Lalu dia protes kepada Allah. Ya kan? Adam engkau jadikan dari tanah, sedangkan saya ini diciptakan dari api. Hatinya itu meninggi, gitu kan? Menganggap bahwa Adam ini adalah rendah karena diciptakan dari tanah. Sehingga dia tidak mau sujud. Akhirnya dia mungkar sehingga kufur, ya. Ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Karena itu sekali lagi sifat sombong yang kalau ada dalam hati kita ini cepat-cepat kita hilangkan. Ya. Ini kadang-kadang kita di rumah suami, istri ngasih tahu, ya kan? Yang dikasih tahu kebenaran. Nah, karena dia menganggap bininya itu derajatnya di bawah dia. Kau ini tahu apa? Nah, gitu kan? Sekolah hidak. Lalu tambah pula kadang-kadang tuh. Nah, ini bahaya sekali. Lihat dulu apa kira-kira materi yang disampaikan, ada kebenaran atau tidak. Gitu nah. Ibu sekalian. Ya. Jadi dia katakan orang yang hatinya bersih, orang hatinya sudah terlepas dari kekotoran-kotoran, fayaqbalun nasihata wa yakhsha'u laha. Dia menerima nasihat dan dia pun patuh. Dia tunduk terhadap nasihat itu. Itu orang yang hatinya bersih tadi. Tapi hati yang bersih itu Bapak Ibu sekalian dikatakan tadi dipengaruhi oleh apa? Mantarokat dzunub, ya. Pengaruh dari orang yang senantiasa jauh dari berbuat dosa. Jauh dari berbuat maksiat, ya. Apakah perbuatannya, apakah makanan yang dia konsumsi, dia usahakan semaksimal mungkin jauh dari melakukan hal-hal itu. Maka itu akan menyebabkan hati akan menjadi bersih. Ya. Itu diantaranya Bapak Ibu sekalian, diantara kemaksiatan yang terbesar itu adalah sifat yang saya katakan itu al-kibr tadi, ya, sifat sombong itu. Sebaliknya waman tarokal haram. Orang-orang yang meninggal, bukan sebaliknya ya, masih seiring dengan ini. Waman tarokal haram, barang siapa yang meninggalkan yang haram, fil mat'umi, pada makanan, wal malbusi, pada pakaian, wa ghairihima, dan selain keduanya, wa akalal halala, dan dia hanya memakan makanan yang halal, katanya sopat fikrotuhu,
Orang yang senantiasa menjaga perbuatannya ini dari perbuatan-perbuatan jahat, dari perbuatan mengumpat misalnya, mengatain orang lain, ya. Baik dalam makanannya, apalagi makanan Bapak Ibu sekalian. Makanan yang kita konsumsi itu akan berubah nanti berproses menjadi darah. Dari darah nanti akan berproses menjadi daging. Kalau darah daging yang ada pada diri kita ini dari makanan-makanan yang haram, maka mohon maaf, kecenderungan orang seperti ini pun kepada hal-hal yang haram. Ya. Karena itu bisa kita evaluasi diri kita. Kalau satu saat misalnya kecenderungannya nak berbuat salah terus, malas berbuat baik, ke majelis taklim berat, ya kan? Sholat jamaah juga enggak, membantu sesama tidak mau. Itu boleh jadi satu faktor itu, ya, boleh jadi makanan yang dikonsumsi barangkali ada di dalamnya dari makanan-makanan yang haram. Begitu juga anak-anak kita itu, kalau kelewat bandel, ada kelewat bandel kadang-kadang anak-anak itu kan, sudah segala macam cara dibagi tahu, segala macam cara orang tuanya mendidiknya, tetap tidak mau. Nah, satu hal yang perlu kita evaluasi barangkali dari aspek makanannya. Apakah anak ini termakan makanan yang haram? Ya, apakah pernah anak ini dikasih makanan yang haram? Nah, boleh jadi barangkali orang-orang yang kecenderungannya suka berbuat jahat terus, itu tadi karena darah daging yang ada dalam diri itu adalah dari yang haram. Maka otomatis kecenderungannya pun pada yang haram. Alhamdulillah. Ya. Orang yang meninggalkan yang haram baik makanannya maupun pakaiannya katanya wakalal halal dan hanya memakan yang halal sopat fikrotuhu, hatinya pun pikirannya pun akan jernih, pikirannya pun akan terang. Apa ciri-ciri orang yang memiliki pikiran yang terang? Orang yang pikirannya itu terang, kecenderungannya adalah perbuatan-perbuatan hasanat, perbuatan-perbuatan kebaikan. Orang yang hatinya terang atau pikirannya terang, dia senantiasa berminat untuk melaksanakan amal-amal kebajikan. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, agendanya, targetnya adalah kebaikan, kebaikan, kebaikan terus. Ini adalah hati yang terang. Ya. Tapi sebaliknya kalau agendanya mulai bangun pagi, ini manu pula orang nak dirampok, misalnya kan, sudah tuh siapa lagi, misalnya, gitu kan, siapa lagi nak ditipu, itu terus agendanya merugikan orang lain, melakukan perbuatan-perbuatan haram. Ini ciri hati sudah gelap, hatinya sudah kotor. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita diajarkan banyak-banyak berdoa, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Ini sering dibacakan oleh para imam kita di sini. Kalau misalnya kita mendoakan juga keluarga kita, kerabat kita supaya senantiasa hati mereka terang, pikiran mereka bersih, kita tambah Allahumma nawwir qalbi wa quluba abanai wa quluba aqribai wa quluba ikhwani minal muslimina wal muslimat. Boleh juga kita doakan semuanya umat Islam supaya berada dalam hati yang terang, pikiran yang jernih. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau hati sudah terang, pikiran sudah jernih, maka kecenderungan amaliyahnya, pekerjaan-pekerjaan semuanya al-hasanat. Semuanya adalah perbuatan-perbuatan baik. Nah, maka ini sangat penting. Hati ini, pikiran kita ini sangat penting. Karena ini mengendalikan seluruh anggota tubuh kita ini. Ya kan? Maka dikatakan bahwa hati ini dalam diri kita ini adalah ibaratkan satu panglima. Kalau dalam
di kalangan tentara, polisi itu kan panglima itu menentukan anak buahnya apa yang dia lakukan. Nah, ini anak buah hati ini adalah tangan kita, mata kita, kaki kita, segala macamnya, kuping kita dikendalikan oleh hati dalam ini. Ya. Inna fil jasadi lamudghotun, kata Rasul, bahwa dalam hati itu ada segumpal daging. In soluhat soluha sairu jasadihi. Kalau hatinya ini bersih, jadi hati ini ibaratkan mata air, Bapak Ibu sekalian. Kalau hatinya bersih, in soluhat soluha sairu jasadi, maka yang keluar dari dirinya pun akan semuanya akan bersih, akan bening. Kalau mata airnya ini bersih, bening, maka yang mengalir sampai ke ke hulu apa kilir? Kilir ya. Sampai kilir semuanya akan bersih. Tapi kalau mata airnya ini, sumbernya ini, hatinya ini sudah keruh, sudah pekat, maka yang mengalir di situ semuanya akan keruh. Ya kan? Jadi kalau hati ini sudah bagus, maka insya Allah segala perbuatan amalul jawarih, amal-amal perbuatan anggota tubuh kita ini pun akan baik. Jadi maka perlu kita perhatikan kebersihan jiwa kita ini, kebersihan hati kita ini.